Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Negriku di channel kita yang membahas tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Teman-teman, kita melanjutkan topik kita ya tentang aktivasi 8 tombol rezeki, dan sekarang kita beranjak ke topik tombol rezeki yang ke-6. Tombol rezeki apa itu? Sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu bahwa 5 tombol rezeki yang sebelumnya yang sudah kita bahas itu sebenarnya masuk dalam rezeki yang menempel inherent dalam diri dan potensinya dalam kendali mentalitas Anda semua ya. Idealnya kalau secara mental kita punya roadmap yang benar tentang rezeki melalui tombol-tombol rezeki yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentu energi yang keluar dari diri kita seharusnya adalah energi yang menarik untuk didatangi rezeki. Baik, kita akan bahas tombol rezeki yang ke-6 ya. Ya tentu dengan model pembahasan gaya saya ya. Ya meskipun apa yang saya bahas ini latar belakangnya Islam, tapi ini adalah nilai-nilai universal. Oke teman-teman, kita cus ya. Oke, nomor 6, tombol rezeki sedekah. Tombol rezeki ini sudah banyak sekali dibahas dan berseliweran di internet. Hemat saya hampir semua orang sudah tahu manfaat dari sedekah ya. Dan sebenarnya ada banyak ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Namun ada sebuah ayat dalam kitab suci umat Islam yang hemat saya menganalogikan infak atau sedekah sebagai sebuah surat utang atau sukuk atau obligasi. Jadi siapapun yang membeli obligasi ini akan mendapat untung karena akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Sebagaimana tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik berupa infak dan sedekah menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah itu artinya teman-teman ya. Nah coba teman-teman lihat bagaimana tingginya etika Allah bahkan terhadap makhluknya. Pada makhluk yang bersedia menjadi perpanjangan tangannya demi menyalurkan rezeki pada orang yang berhak menerima. Allah menggunakan istilah pinjaman kepada Allah. Padahal kita tahu rezeki kita itu ada di ujung jarinya Allah Ta'ala. Namun begitulah mekanisme yang sudah ditetapkan Allah agar mekanisme rezeki berjalan normal, agar adanya kesenjangan energi rezeki mengalirkan dan memutar energi kerezekian, agar kesenjangan level kesadaran memutar dan mengalirkan energi kesadaran, energi kerezekian dan energi kehidupan. Itu sebabnya ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang level kesadarannya tinggi, ada yang level kesadarannya rendah. Itu adalah mekanisme semesta, dan siapa yang berada di posisi tinggi kemudian dia mau menyalurkan pada yang posisi rendah, maka Allah akan membalas itu dengan lipat ganda. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau mau tentu mudah saja bagi Allah memberikan rezeki bagi mereka yang membutuhkan dengan cara yang anomali sesuai sifat jaiznya. Namun itu hanya sesekali dilakukan karena jika dilakukan terus-menerus secara konsisten justru akan meniadakan fungsi kekhalifahan kita sebagai manusia. Akan merusak tatanan dan mekanisme yang dibuat untuk mendukung peran asani takwim manusia itu tadi. Nah, istilah pinjaman pada Allah hemat saya adalah sebuah penghargaan dari Allah pada orang yang mampu dan mau meminjami Allah. Orang yang tidak mampu tentu tidak akan mau memberi pinjaman. Orang yang tidak mampu tentu tidak akan mau membeli obligasi Allah ini. Hanya orang yang mampu dan sadar investasi yang mau membeli obligasi. Betul ya teman-teman ya. Nah, hemat saya proses buyback obligasi Allah ini sudah dimulai saat Anda merasa mampu. Ketika Anda merasa mampu, maka hukum alam aku sebagaimana sangka hambaku kepadaku yang pernah diucapkan Allah itu mulai bekerja saat itu juga. Jadi ketika mikrokosmos Anda merasa mampu, maka makrokosmos berkonspirasi memampukan Anda.
Ketika Anda merasa mampu dan memberi pinjaman dengan ikhlas, maka otomatis Anda sudah mengaktifasi tombol rezeki nomor 6 ini. Nah, jadi sebenarnya konsep memberi dan berderma adalah konsep yang universal, yang menjadi hukum alam. Sehingga baik Anda mengeluarkan dengan tujuan untuk hitung-hitungan dengan Tuhan, ataupun Anda plong dan ikhlas melakukannya karena Allah, dua-duanya tetap akan dibalas oleh Allah. Nah, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, itu sebabnya teman-teman, mengapa banyak orang yang super kaya, yang mengeluarkan banyak hartanya untuk kepentingan sesama, justru malah tambah kaya. Lihat saja Warren Buffett yang pernah mendermakan 85% hartanya, malah jadi orang terkaya di dunia. Lihat juga Bill Gates dan istrinya, atau lihatlah sekeliling Anda di mana umumnya orang kaya juga banyak dermanya dan makin tambah kaya. Alasannya simple, Tuhan gak mau diutangin. Betul, Tuhan itu punya sifat atau karakter maha kaya, gak bakal mau diutangin, kan pasti akan dibalas dengan yang lebih banyak, antara 700-700 kali lipat itu tadi. Itu kalau hitung-hitungan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau Anda ikhlas? Artinya gak ada lagi hitung-hitungan. Kalau dalam rumus matematika, ikhlas itu simbolnya adalah simbol tak terhingga. Maka Tuhan juga sudah menyiapkan balasan yang tak terhingga. Sekarang kita mengerti kan mengapa orang kaya yang bersedekah, berderma, malah tambah gila-gilaan kayanya. Hemat saya, itu karena mereka sudah berlebihan, termasuk dalam hal rasa, dalam mentalitas merasa mampu. Mereka memberi karena keinginan berbagi dan bukan lagi karena hitung-hitungan mau tambah kaya. Maka balasannya tentu bukan rumus 700-700 kali lipat, namun adalah tak terhingga. Nah, lagian dalam harta kita itu memang ada sebagian hak mereka. Kapan mereka menitipkan haknya pada kita? Saat mereka berdoa. Jadi mereka berdoa pada Tuhan, kemudian Tuhan mengabulkan, dan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan juga mengabulkan. Semua doa dikabulkan. Proses materialisasi doa itu memerlukan sarana, dan sarana kita yang merasa mampu ini atau yang dimampukan itu lebih lengkap dan pas bagi proses materialisasi himpunan doa-doa tersebut. Nah, dan rezeki kita sejatinya bukan termaterialisasi karena doa dan usaha kita saja, namun juga berkat doa-doa saudara-saudara kita yang sarana bagi terwujudnya doanya belum lengkap dan pas itu tadi. Itu sebabnya ada hak mereka dalam harta kita. Nah, untuk menolong mereka, Tuhan menggunakan istilah yang meninggikan derajat kita dengan istilah meminjami Allah. Sebuah istilah yang membuat saya terharu gitu ya saat membacakan ini untuk teman-teman. Ya Allah, kadang kita nggak kepikirannya sampai ke sana ya, begitu tinggi akhlak Allah pada makhluknya seperti kita. Nah, mudah-mudahan kita ditambahi rahmatnya oleh Allah, ditambahi rezeki oleh Allah, supaya kita juga dimampukan untuk menjadi orang yang mau pinjami Allah dengan cara kita masing-masing. Oke, begitu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita di tombol rezeki nomor 6. Nanti kita akan melanjutkan di tombol rezeki berikutnya. Mudah-mudahan hari Anda baik, rezeki Anda baik, dan masa depan Anda akan jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.